di red carpet The Furious itu Bang Jo tuh menjaga image bahwasannya janganlah kita Indonesia itu representatifnya kayak wah kayak gitu terlalu heboh atau bagaimana gitu. Apa trigger yang bikin Bang Jo melakukan gitu? Apakah itu jadi beban sendiri yang Bang Jo ciptakan atau memang ada trigger yang akhirnya diciptakan seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bersama Plan, ini kan banyak masalah serius tentang anak-anak di Indonesia. Terbaru kalau Bang Jo mengikuti ada ibu yang stres karena dampak ekonomi akhirnya mengajak bunuh diri anaknya, 2 orang lagi. Nah, dengan kendaraan Plan, mungkin kalau diajak Pak mungkin bikin roadmap di 2026 apa yang ingin benar-benar Bang Jo soroti, selamatkan, berikan himbauan untuk masyarakat di Indonesia. Itu yang kedua. Yang terakhir, sebagai pria Cancer. Asih, Cancer ya? Ada zodiak nih, ada zodiak nih. Cancer itu kan? Sama ya. Kalau dia ngelamar di Plan terima nih. Sensitif. Sensitivitasnya kena soalnya ya sensitivitas. Pria Cancer itu kan sensitif, teguh dengan komitmen, penyayang keluarga, humoris. Bagus-bagus semua. Itu lagi bagus-bagus sendiri kan Mas. Ngomongin sendiri nih. Tapi kalau korelasinya ke situ dengan pribadinya Bang Jo, apa sih overthinking Bang Jo sebagai aktor internasional sekarang? Ada nggak overthinking? Kalau star syndrome mungkin itu bukan seorang Jo Taslim, tapi overthinkingnya bener-bener tuh kayak, wah, gue nggak bisa kayak gini nih, gue harus kayak gini nih, karena kita tahu Bang Jo tuh komitmennya sangat kuat sekali ya. Oke. Itu 3 pertanyaan. Siap, terima kasih. Nah, silakan Bang Jo, boleh jawab yang pertama tadi seputar gimana pada saat di sana memposisikan bukan jaga image tapi kayak oke, kita ada representasi Indonesia nih. Itu mungkin karena seperti aku bilang tadi ya, karena didikan di atlet itu ya, ibaratnya dulu pelatih pembina kita tuh semi militer ya dulu, gitu ya. Jadi pada saat kita bawa jaket merah putih itu karena bawaan kali ya. Jadi kita udah pakai merah putih ke luar negeri, ketemu negara manapun kita sopan pasti, halo. Cuman kita harus menjaga sikap gitu, karena kita representasi orang Indonesia gitu. Kita kan sopan, halo apa kabar, how are you? Tapi untuk mungkin kalau bahasanya kayak pecicilan atau kayak apa ya, kayak lebay-lebay itu mungkin dijaga, karena kan orang ngelihat kita bukan Joe gitu. Karena bendera yang kita pakai Indonesia karena ada merah putih. Kalau aku jingkrak tak jelas atau di depan tim negara lain mungkin memalukan, kan yang malu bukan perorangan. Jadi karena itu dibawa ke, makanya ke dalam cabang judo dan sekarang cabang acting gitu ya, bukan olahraga. Jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau ketemu aktor-aktor negara lain pun aku ngerasa bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai kalau orang Indonesia gini amat ya gitu. Jadi tetap sopan, tetap baik, tetap bersahabat. Tapi mungkin kalau misalkan ketemu siapa nih, bro, foto dong gitu kan, mungkin enggak, karena kan dia ngeliat kita sebagai ini representasi aktor mana sih, ada aktor Indonesia. Jadi kita tetap tunjukin kita sopan, kita baik, tapi mungkin sebenarnya dalam hati pengen gitu kan. Ibaratnya ya kalau ketemu idola gitu kan, cuman ada hal yang harus dijaga lah, supaya karena kita nggak bawa nama kita sendiri kan. Kalau kita siapapun ya diaspora Indonesia itu kalau keluar tuh yang dilihat mana tuh, kalau aku buang sampah sembarangan tuh aktor Indonesia gini amat ya gitu. Jadi bukan membuat kita jadi terbelenggu, bukan. Jadi aku rasa itu sesuatu yang luar biasa. Ini kita ada membawa sesuatu gitu, dan itu harus kita jaga sih. Oke, nah yang kedua tadi, apa yang paling pengen disoroti oleh Jo Taslim di 2026 bersama dengan Plan isu yang terjadi beberapa di Indonesia? Dengan banyak aktivitas Plan pastinya, dan aku juga berharap kita mengunjungi di banyak tempat lagi ya. Aku rasa juga kita ke NTT, di Flores, dan aku rasa banyak di Indonesia tempat-tempat yang harus kita kunjungi juga, dan kita suarakan pastinya, kita speak out. Karena Jakarta kan sebenarnya yang kita lihat problem Jakarta, tapi sebenarnya problem Jakarta dibanding seperti aku ke NTT kemarin, mereka mandi aja pakai air yang bisa bikin kulit sakit kulitnya, banyak penyakit kulit itu setiap hari loh. Karena kita mungkin komplainnya Jakarta ya Jakarta, tapi ada
anak-anak Indonesia di luar Jakarta yang hidupnya untuk air aja, kebutuhan yang paling premier aja nggak dapat yang bersih gitu. Jadi mungkin itu harus sesuatu yang segencar mungkin kita harus, ya, apakah itu dalam bentuk video, apakah dalam bentuk wawancara, apakah dalam bentuk itu melibatkan teman-teman jurnalis juga pastinya. Walaupun jujur aja emang berita-berita seperti itu kurang menarik kadang-kadang ya. Aku ngerasa tuh kemarin waktu kita campaign plan itu, aku lucu nih, aku ngetes sesuatu kayak public study lah. Jadi aku tuh nggak pernah ngepost sesuatu yang aku boost. Jadi pada saat aku ngepost di plan itu tentang keterlibatan swasta dan individu untuk menjadi orang tua asuh untuk anak-anak ini supaya mereka mendapatkan air yang bersih, aku boost. Ada yang nanya, ngapain di boost? Aku bilang, karena yang kayak gini nggak banyak yang lihat, nggak banyak yang pengen tahu. Jadi kalau hal-hal yang kontroversial selalu jutaan, komennya ribuan. Tapi kalau hal-hal seperti ini yang terjadi sama anak-anak kita sendiri, orang melihat pun kayaknya langsung di skip aja ya. Jadi itu kayak aku ngerasa, aku ngelakuin itu sudah, aku ngerasa hanya aku jawab, kamu tahu nggak, kalau yang gini-gini nggak banyak yang pengen tahu, nggak banyak yang pengen lihat. Coba kalau ada yang berantem, ada yang ya kayak gitulah, kayak kasus-kasus apa tuh, lihat aja view-nya jutaan. Jadi ada sesuatu yang harus kita sadari bahwa kita mungkin lebih tertarik sesuatu yang kontroversi dibanding sesuatu yang membangun. Itu di suatu politik buat kita semua sih. Tapi spesifiknya anak di luar pulau yang tidak tersoroti ini ingin Bang Jo ini ya? Aku rasa banyak cita-cita selain bukan cuma kebutuhan primer air, yang banyak hal-hal lain yang harus kita bawa bersama plan. Mungkin kita suarakan kembali gitu kan. Kedepannya emang kita fokus ke kekerasan anak pastinya, trafficking segala macam, tapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya kita membahas hal lain juga yang berhubungan dengan teenagers mungkin di atasnya, atau perempuan pada umumnya, kekerasan perempuan. Jadi misi kita banyak sih, pasti banyak. Jadi dan itu mudah-mudahan kita punya puluhan tahun ke depan. Amin. Siap, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir tadi dari Mas Aki, pria cancer, overthinkingnya apa Bang Jo? Overthinkingnya apa? Cancer, kau tahu lah. Dibalikin. Tapi kan aktor internasional berbeda nih. Overthinkingnya apa seorang cerdas gitu Bang? Aku tuh overthinking yang bikin anxiety gitu ya. Apa ya, petarung itu kita nggak pernah mundur ya. Kalau ada apa-apa tuh nggak mundur. Jadi yang bikin anxiety sebenarnya di saat kalau kita tidak bisa berkontribusi lagi. Jadi mungkin ada rasa takut anxiety di mana sampai kapan sih gue ngelakuin gitu. Jadi ya ketakutan di mana, kalau ketakutan nggak perform sih aku nggak pernah takut. Aku di semua karir aku dari 14 tahun lalu aku main film Hollywood sama bintang-bintang besar, aku nggak pernah satu pentas pun aku takut bahwa aku kalah sama mereka gitu. Dalam arti aku memberikan yang terbaik, tapi hasil ending ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau takut sih enggak. Cuman 14 tahun di dunia, boleh dibilang setelah Fast and Furious sampai sekarang, dan masih cukup beruntung masih di dunia ya, masih bisa di Indonesia dan di luar. Mungkin overthinkingnya mungkin sampai kapan ya? Apakah di satu titik nanti gue nggak lagi bisa berkontribusi untuk film di luar? Apakah gue mau jadi guru? Apakah mau buka sanggar acting? Apakah mau ngajarin apa yang aku punya, ilmu yang aku dapat dari semua pengalaman hidup di dalam action, ngajarin ke generasi muda? Jadi itu solusinya sih. Overthinkingnya sih pada saat mungkin ini udah nggak berjalan mulus lagi, apa yang harus aku lakukan? Itu sebenarnya overthinking di situ. Tapi sudah ada jalan keluarnya sih. Jadi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Berarti pengen terus berkontribusi ya, itu ya sih, aku ya. mau ngembangin. Aku pun nggak bisa, mungkin nggak bisa dibilang aku paling pintar, paling tahu, tapi aku punya banyak sekali pengalaman hidup berkaitan dengan genre action, dan mungkin suatu saat mungkin buka sadar bisa atau workshop lah untuk aktor muda atau siapapun yang pengen. Ya ini kan ilmu kalau dibawa mati nggak ada faedahnya. Betul. Ya memang harus diterusin supaya generasi kedepannya dunia actionnya oke lah. Kita udah punya Iko, aku Kang Yayan, Dre, dan sekarang mudah-mudahan pada saat kita 50-60 tahun kan ada yang
nggak mulai dari nol kan, karena kan Iko aku kayaknya kita juga banyak main dapat ilmu dari orang lain, pemain lain. Jadi kalau kita terusin, mudah-mudahan kedepannya ada generasi, Ya, udah ada kedua. jalan yang udah dibukakan oleh generasi. Itu cita-cita, masih cita-cita. Mungkin ya kapan ya. Yes. Terima kasih Pak untuk jawabannya itu ya Mas. Terima kasih. Masih boleh.